Halo semuanya, selamat datang di channel One N02 bersama saya, Wan. Pernah nggak kalian membayangkan bagaimana kalau orang yang paling kalian sayangi ternyata belum benar-benar pergi? Banyak orang bilang, boneka hanya mainan. Tapi bagaimana kalau suatu malam, boneka itu bergerak sendiri? Bukan untuk menakuti, melainkan karena ada seseorang yang masih ingin menjaga kalian. Inilah kisah Raka, seorang anak berusia 9 tahun yang kehilangan ayah dan ibunya dalam waktu yang begitu singkat. Sejak tinggal bersama neneknya, setiap malam ia memeluk boneka beruang, hadiah terakhir dari kedua orang tuanya. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai suatu malam boneka itu mulai bergerak sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada sosok mengerikan yang menghuni boneka itu? Atau justru ada rahasia yang jauh lebih menyayat hati? Siapkan diri kalian, jangan lupa dengar cerita ini sampai selesai, karena akhir dari kisah ini mungkin akan membuat kalian meneteskan air mata. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Raka berusia 9 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya sedikit gelap karena hampir setiap sore bermain di lapangan dekat rumah. Dan senyumnya selalu berhasil membuat siapapun ikut tersenyum. Di lingkungan tempat tinggalnya, Raka dikenal sebagai anak yang sopan dan tidak pernah membuat masalah. Sepulang sekolah, dia selalu berlari pulang karena tahu ayah dan ibunya pasti sudah menunggunya di rumah. Rumah mereka memang tidak besar. Dindingnya masih berupa batako yang belum seluruhnya diplester. Sementara atap seng akan berbunyi keras setiap kali hujan turun. Meski begitu, rumah itu terasa hangat. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan sederhana yang membuat Raka selalu merasa nyaman. Ayah Raka bekerja sebagai tukang bangunan. Hampir setiap pagi sebelum matahari terbit, beliau sudah berangkat membawa tas berisi peralatan kerja. Upah yang diterima tidak pernah tetap. Kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun begitu, ayah Raka tidak pernah mengeluh. Baginya, selama keluarganya masih bisa makan bersama dan melihat Raka tumbuh sehat, semua rasa lelah sudah terbayar. Sementara itu, ibu Raka ngurus rumah. Beliau bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu menjemput Raka ketika pulang sekolah jika di rumah sedang tidak ada pekerjaan lain. Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi selalu dipenuhi rasa syukur. Setiap malam menjadi waktu yang paling ditunggu Raka. Setelah ayahnya pulang bekerja, mereka makan malam bersama di meja kecil yang hanya muat untuk bertiga. Setelah itu, ayah Raka biasanya menemani anaknya belajar sebelum mereka duduk santai di teras rumah menikmati angin malam. Hari-hari seperti itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga suatu pagi, ayah Raka pulang lebih awal dari biasanya dengan wajah yang terlihat berbeda. Bukan sedih, melainkan seperti sedang memikirkan sesuatu yang cukup penting. Beberapa hari sebelumnya, seorang mandor menawarkan pekerjaan di luar kota. Proyek itu diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan. Upah yang dijanjikan hampir 2 kali lipat dibanding pekerjaan yang biasa diterima. Kesempatan seperti itu jarang datang. Dengan uang tersebut, ayah Raka berharap bisa memperbaiki rumah mereka yang mulai bocor di sana-sini. Beliau juga ingin menabung untuk biaya sekolah Raka agar anaknya bisa terus belajar tanpa memikirkan biaya. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya keputusan itu diambil. Ayah Raka akan berangkat keluar kota. Pagi keberangkatan terasa sangat berat.
Raka terus mengikuti ayahnya sampai ke depan rumah. Dia belum pernah berpisah selama itu. Biasanya, ayahnya hanya bekerja di sekitaran kota dan selalu pulang sebelum malam. Mobil bak terbuka yang mengangkut para pekerja perlahan meninggalkan jalan kecil di depan rumah. Raka masih berdiri memandangi kendaraan itu sampai benar-benar menghilang di tikungan. Hari pertama terasa biasa saja. Raka masih bersekolah seperti biasa. Sepulang sekolah, dia membantu ibunya menyapu halaman sebelum bermain sebentar dengan teman-temannya. Malam hari, rumah terasa jauh lebih sepi. Tidak ada lagi suara langkah sepatu ayahnya yang pulang membawa kantong berisi gorengan. Tidak ada lagi tawa yang memenuhi ruang tamu. Meski begitu, Raka percaya ayahnya akan segera pulang setelah pekerjaannya selesai. Hari berganti minggu, rutinitas berjalan seperti biasa. Sampai pada suatu siang yang mendung, sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dengan wajah yang terlihat sangat tegang. Melihat ekspresinya saja, Ibu Raka langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, tangis pecah dari dalam rumah. Tetangga berdatangan. Sebagian membantu menenangkan Ibu Raka. Sementara yang lain mulai menghubungi keluarga besar. Raka hanya berdiri di sudut ruang tamu dengan wajah bingung. Dia belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Yang dia lihat hanya ibunya terus menangis tanpa henti. Baru menjelang sore, Raka mengetahui kabar yang mengubah hidupnya. Ayahnya mengalami kecelakaan kerja. Saat proses pembangunan berlangsung, tumpukan material bangunan roboh secara tiba-tiba. Beberapa pekerja sempat menyelamatkan diri, tapi ayah Raka berada tepat di bawah reruntuhan. Semua terjadi begitu cepat. Tim penyelamat sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ayahnya tidak dapat diselamatkan. Sejak hari itu, rumah kecil yang dulu penuh canda berubah menjadi sangat sunyi. Kursi tempat ayah biasa duduk setiap malam kini selalu kosong. Tas kerja yang biasanya dibawa setiap pagi masih tergantung di belakang pintu. Sepasang sandal yang terakhir dipakai ayah juga tetap berada di tempatnya, seolah pemiliknya akan pulang kapan saja. Raka sering memandangi semua itu dalam diam. Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini selalu mengangkatnya tinggi setiap hari, kini tidak akan pernah kembali. Malam-malam menjadi lebih panjang. Beberapa kali Raka terbangun karena mengira mendengar suara ayahnya membuka pintu rumah. Namun, setiap kali berlari ke ruang tamu, yang ditemuinya hanyalah rumah yang gelap dan sunyi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Meski masih diselimuti duka, Ibu Raka berusaha bangkit. Beliau sadar bahwa hidup harus tetap berjalan. Masih ada Raka yang membutuhkan makan, sekolah, dan masa depan yang layak. Karena itulah, beliau mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Hingga suatu hari, seorang pemilik toko kue di pasar menawarkan pekerjaan. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Setiap pagi beliau membantu membuat, menghias, dan mengemas kue. Jika toko sedang ramai, beliau juga diminta mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan. Penghasilannya memang tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat ibunya mulai bekerja lagi, Raka ikut berusaha menjadi anak yang lebih mandiri. Dia tidak lagi meminta mainan baru atau jajan berlebihan. Sepulang sekolah, dia langsung pulang ke rumah dan menunggu ibunya kembali. Tanpa disadari, kebiasaan itu menjadi rutinitas baru. Setiap sore, Raka selalu duduk di depan rumah, memandangi ujung jalan sambil berharap melihat ibunya pulang membawa senyuman yang sama seperti dulu.
Namun, Raka tidak pernah menyangka takdir ternyata belum selesai mengambil kebahagiaan dari hidupnya. Ibunya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ketika mengantarkan pesanan kue, ada mobil yang mengalami remblong dan menabrak ibu Raka. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin berhembus pelan melewati sela-sela jendela rumah nenek. Raka sudah berbaring sejak selesai belajar. Tetapi matanya belum juga terpejam. Seperti malam-malam sebelumnya, boneka beruang lusuh pemberian ayah dan ibunya dipeluk erat di dadanya. Hanya dengan memeluk boneka itu, Raka merasa sedikit lebih tenang. Sejak tinggal bersama nenek, kesedihannya tidak pernah benar-benar hilang. Raka memang tidak lagi nangis setiap hari. Tetapi setiap kali mengingat ayah dan ibunya, dadanya terasa sesak. Nenek selalu berusaha menghibur cucunya, mengajaknya jalan sore, membelikan makanan kesukaan Raka jika memiliki uang lebih, bahkan menemaninya tidur ketika Raka bermimpi buruk. Namun, kehilangan kedua orang tua dalam waktu yang begitu singkat adalah luka yang terlalu besar untuk anak seusianya. Beberapa malam terakhir, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Boneka beruang itu sering berpindah tempat saat pagi tiba. Kadang berada di ujung kasur, kadang bersandar di kursi belajar. Raka sempat mengira dirinya sendiri yang memindahkan boneka itu saat tidur. Sampai pada malam itu, saat hujan mulai reda, Raka yang masih terjaga melihat kedua tangan boneka itu bergerak sangat pelan. Bukan seperti jatuh karena tergeser, melainkan benar-benar terangkat. Raka langsung membeku, napasnya terasa berat. Boneka itu kemudian memiringkan kepalanya perlahan, seolah sedang memperhatikan wajah Raka. Tubuh Raka gemetar. Dia ingin memanggil nenek, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, gerakan itu berhenti. Boneka kembali diam. Raka tidak berani memejamkan mata sampai pagi. Keesokan harinya, dia hanya memandangi boneka itu dari kejauhan. Anehnya, rasa takut yang semalam begitu besar perlahan berubah menjadi rasa rindu. Boneka itu mengingatkannya pada pelukan ayah dan ibunya. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terulang. Selimut yang semula lepas tiba-tiba sudah menutupi tubuh Raka ketika dia terbangun. Jendela kamar yang lupa ditutup sudah kembali rapat. Boneka beruang itu selalu berada di samping kepalanya, seolah sengaja menjaga tidurnya. Teror yang seharusnya menakutkan justru terasa berbeda. Tidak ada hawa dingin yang mencekam. Yang ada hanya perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, nenek mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, ketika hendak melihat keadaan cucunya, nenek berdiri di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Beliau melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Boneka beruang itu perlahan bergeser mendekati Raka yang sedang tertidur sambil menangis. Lalu boneka itu berhenti tepat di samping tangan Raka. Tangisan anak itu perlahan mereda. Nenek tidak berteriak. Beliau tidak merasakan ada niat buruk. Entah mengapa, hati kecilnya justru merasa sangat tenang. Beliau hanya menutup pintu perlahan dan kembali ke kamarnya. Malam itu, nenek hampir tidak bisa tidur. Beliau terus memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Sampai akhirnya, beliau teringat sesuatu. Sejak kedua orang tua Raka meninggal, cucunya hampir setiap malam menangis sambil memeluk boneka itu. Tidak pernah sekalipun Raka benar-benar mengikhlaskan kepergian mereka. Kesedihan yang begitu dalam seolah masih mengingatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Keesokan harinya,
Nenek mengajak Raka membersihkan makam ayah dan ibunya. Langit pagi itu cerah. Angin bertiup pelan di antara pepohonan. Raka membawa boneka beruang kesayangannya tanpa pernah melepaskannya dari pelukan. Sesampai di makam, mereka membersihkan rumput liar dan menaburkan bunga. Nenek kemudian menjelaskan kepada Raka bahwa orang tua akan selalu menyayangi anaknya, bahkan setelah mereka tiada. Namun, kasih sayang itu tidak boleh menjadi alasan untuk terus menahan mereka dengan kesedihan yang tidak pernah selesai. Jika Raka terus menangis setiap malam, mungkin ayah dan ibunya juga terus merasa khawatir. Raka hanya menunduk, air matanya kembali jatuh. Untuk pertama kalinya, dia mulai memahami bahwa rasa sayangnya selama ini justru membuat dirinya sulit melangkah. Dengan tangan yang masih gemetar, Raka meletakkan boneka beruang itu di depan makam. Dia memandangi kedua nisan itu cukup lama. Kenangan tentang ayah yang selalu pulang membawa senyum dan ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan kembali memenuhi pikirannya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Namun kali ini, tangisannya itu bukan karena merasa marah kepada dirinya, melainkan karena rindu yang akhirnya siap dilepaskan. Raka menarik napas panjang dengan suara lirih. Dia berkata bahwa dirinya sudah ikhlas. Dia berharap ayah dan ibunya tidak lagi mengkhawatirkannya. Dia berjanji akan menjadi anak yang baik, rajin belajar, menjaga nenek, dan tumbuh menjadi orang yang bisa membuat mereka bangga. Dia juga berharap ayah dan ibunya tenang di tempat yang paling indah. Sesaat setelah kalimat itu selesai diucapkan, embusan angin perlahan melewati makam. Daun-daun berguguran dengan lembut. Boneka beruang yang berada di depan nisan tiba-tiba terjatuh pelan ke atas rumput. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi keanehan. Semuanya kembali sunyi. Raka mengangkat boneka itu dan memeluknya untuk terakhir kalinya. Entah mengapa, boneka itu terasa jauh lebih ringan dari biasanya. Ayah, ibu, Raka sudah tidak nangis lagi. Kalian yang tenang ya di sana. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.